Lur, aku lagi berada di Desa Talawaan, Bajo, Minahasa Utara. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sini banyak warganya yang memanfaatkan hasil bumi. Salah satunya Tante Hawa, Lur. Bahkan ia pun memanjat sendiri loh pohon kelapanya. Satu keahlian yang jarang dimiliki wanita pada umumnya, Lur. Karena memanjat kelapa dibutuhkan keahlian khusus. Gak sembarangan orang loh bisa memanjat kelapa karena memang cukup berbahaya. Sekarang aku juga mau membantu Tante Hawa memetik kelapa, Lur. Kelapa yang kita ambil ini yang sudah tua yo, karena kelapa iki mau diolah menjadi minyak kelapa. Untuk membuat minyak kelapa, terlebih dulu kelapa dikupas menggunakan lewak. Alat kupas tradisional iki terbuat dari besi yang berbentuk segitiga, Lur. Cara mengupasnya tinggal tekan kelapa pada ujung lewak sambil digerak-gerakkan agar kelapa bisa terkupas. Tapi kudu hati-hati yo, Lur, karena ujung lewak iki cukup tajam tuh. Bisa-bisa kalau meleset iso kena tangan. Idih, amit-amit yo. Lalu kelapa yang sudah dikupas tinggal dibelah menjadi dua bagian agar lebih mudah ketika proses kukur atau parut kelapa. Parut kelapa iki masih pakai alat tradisional juga, Lur, namanya kukuran. Untuk memarut menggunakan alat kukuran iki, caranya tinggal diparut ke besi kukuran dengan gerakan memutar. Tuh lihat, hasil parutannya gak kalah dong yo sama parutan modern. Sekarang aku menambahkan sedikit air untuk memeras kelapa parut. Karena semakin dikit air yang digunakan, semakin kental santan yang dihasilkan. Artinya minyak kelapa yang dihasilkan akan semakin baik. Oke, Lur, sekarang aku akan memasak santan kelapanya untuk dibuat menjadi minyak kelapa. Membuat minyak kelapa iki kudu sabar-sabar yo, Lur. Soale membutuhkan waktu sampai 3 jam yo. Apinya juga harus selalu diawasi karena membuat minyak kelapa iki kudu menggunakan api yang stabil. Ojo lali sambil terus diaduk yo, Lur. Membuat minyak kelapa sendiri seperti ini bagi sebagian warga pedesaan merupakan salah satu cara mudah dan hemat untuk mendapatkan minyak goreng.
Setelah beberapa jam dimasak, akan terlihat lapisan minyak kelapa menggantung di atas kuali. Itu artinya minyak kelapa wis jadi lur. Nah, kalau yang mengendap di dasar kuali dan berwarna kecoklatan adalah sisa santan. Aku harus menyaringnya hingga mendapatkan minyak kelapa yang bersih. Minyak kelapa yang didapat akan digunakan untuk menggoreng perkedel daun ubi lur. Bahan utama berupa daun singkong yang dipotong halus, kemudian direbus. Sedangkan untuk bumbunya dibutuhkan cabai, jahe, dan bawang merah. Haluskan bumbu dengan cara diulek ya lur. Daun singkong yang sudah direbus lalu dicampur dengan bumbu dan tepung terigu. Tak ketinggalan juga ikan teri, garam, dan irisan daun bawang juga ikut masuk ke dalam adonan lur. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur merata. Adonan perkedel daun ubi pun tinggal digoreng lur. Minyak kelapa yang tadi aku buat sekarang digunakan untuk menggoreng perkedel daun ubi lur. Inilah salah satu manfaat pembuatan minyak kelapa secara tradisional. Masyarakat bisa mendapatkan minyak yang memiliki nilai gizi lebih banyak dari minyak kelapa sawit. Ya wis, kita icip-icip yuk perkedel daun ubinya. Wih, renyah banget iki. Kriuk-kriuk dimakannya. Rasanya juga enak tenan lur. Sore lur, masih semangat kan? Ayo, siapa yang jago manjat pohon kelapa kayak aku iki? Terlihat gampang toh, tapi ini butuh latihan dan pengalaman lur. Petik kelapa yuk kayak begini lur. Buahnya harus didorong pakai kaki, ben copot. Kali ini aku lagi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah nih lur. Provinsi ini termasuk 5 besar penghasil kelapa di Indonesia. Di sini malah ada pengolahan kelapa menjadi minyak. Produknya bahkan sudah dijual sampai ke luar negeri lur. Sudah ditunggu iki kelapa-kelapa nih. Aku harus buru-buru. Kelapa di depan mata jangan dicuekin lur. Aku buka satu yo, ra masalah toh. Seger banget lur. Pembuatan minyak kelapanya sudah dimulai ternyata. Untuk membuat minyak kelapa, prosesnya panjang lur. Mestinya diawali dengan memarut daging kelapa.
masaknya masih sederhana iki lur. Selanjutnya, kelapa parut diberi air dan diperas berkali-kali sampai menghasilkan santan yang pekat. Lalu, diamkan santan kelapa selama 2 hingga 3 hari. Tahap ini akan memisahkan lapisan minyak yang ada di bagian atas dengan air kelapa yang di bagian bawah. Lapisan minyak biasanya akan berbentuk cairan kental seperti krim yang biasa disebut kelapa santan oleh masyarakat di sini. Dari kelapa santan ini akan dihasilkan 2 produk, yakni minyak kelapa murni yang bisa langsung diminum dan minyak kelapa goreng yang biasa untuk memasak. Pada pembuatan minyak kelapa murni, kelapa santan hanya diendapkan dan disaring tanpa proses pemasakan. Sementara minyak kelapa goreng, dari kelapa santan harus dipanaskan sampai terpisah ampas dan minyaknya. Ampas minyak yang disebut oleh masyarakat Sulawesi sebagai tai minyak seringkali dianggap limbah oleh sebagian orang. Padahal dalam tai minyak tersimpan protein yang sangat tinggi. Khasiatnya untuk kesehatan juga nggak main-main lur, mulai dari menjaga kesehatan kulit sampai mencegah risiko serangan jantung. Cocok banget kalau tai minyak iki diolah jadi kudapan seperti yang biasa dibuat oleh ibu-ibu di sini. Tai minyak dicampur dengan sambal, ikan tude, dan santan. Sementara Ibu Aspina mengolah adonan utama, aku membantu menyiapkan paprikanya. Paprika dibelah dan dibuang bagian dalamnya, karena nanti akan diisi dengan adonan utama. Salah satu alasan memilih buah paprika tentu saja karena kandungan nutrisi di dalamnya. Buah asal benua Amerika ini kaya vitamin C, serat, dan antioksidan. Setelah semua bahan siap, adonan dimasukkan ke dalam paprika. Matangkan dengan cara dikukus. Waktunya sekitar 20 menit. Sebagai limbah dari pengolahan minyak kelapa, aku nggak sangka kalau tai minyak bisa jadi kudapan yang rasanya nikmatnya pol. Aku nggak malu-malu lur kalau harus nambah.